saya ini di perumahan ini khususnya itu dapat bekal lah istilahnya ya. Bekal masalah agama lumayan. Mengenai orang-orangnya, setiap kali pindah memang beda kultur dan budaya. Yang saya ingin katakan di sini, sebelum saya berangkat itu, yang penting niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku pemirsa Al-Araf TV, alhamdulillah kita berjumpa kembali, yang mana kali ini agak beda. Bedanya adalah saya mempertemukan beberapa teman-teman di sini. Ada Pak Budi Hartanto samping kiri saya, dan di pojok sana Bapak Ali. Kita akan sedikit banyak bercerita tentang perjalanan kehidupan dari Pak Ali, yang notabene-nya adalah ada hal yang unik di sini dan ada hal yang baik juga di sini, bahwa Pak Ali itu seorang yang bekerja di perusahaan swasta, sebuah kontraktor. Dan beliau itu mempunyai masa kerja yang cukup lama, dan beliau bekerja berdasarkan proyek-proyek yang ada. Misalkan dari proyek daerah yang satu ke daerah yang lain. Tentunya keunikan dan keasikan di sini yang akan kita garap adalah bahwa beliau tentunya akan mendapat bertemu dengan banyaknya kultur atau budaya daripada orang-orang setempat. Budaya-budaya keislaman ya yang kita akan angkat. Dan juga bertemu dengan karakter-karakter orang yang banyak juga berbeda. Oleh karena itu, langsung saja saya perkenalkan Pak Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Pak Ali? Alhamdulillah sehat. Pak Budi tentunya dengan sumringahnya pasti selalu sehat. Alhamdulillah. Ya, Pak Ali, bisa diceritakan awal mula bekerjanya di perusahaan tersebut? baik Mas Bro, seperti yang sudah diketahui tadi ya, saya beberapa kali pindah-pindah proyek. Awal mula masuk saya di pekerjaan perusahaan swasta kontraktor itu mulai dari tahun 2007 Mas Bro. 2007 ya? Iya. Dan mulai bekerja di daerah Jepara, Jepara Pak ya? Tanjung Jati. Oh gitu. Iya. Tepatnya PLTU. Oh, proyek PLTU. PLTU Mas Bro. Memang benar yang saya alami dan yang saya rasakan di dalam pekerjaan saya ini, mengalami perpindahan dari daerah satu ke daerah yang lain itu beda, baik culture atau budayanya itu berbeda-beda. Dan disinilah saya harus bisa beradaptasi. Betul. Iya, Betul. beradaptasi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya yang tahu sendiri, namanya orang project atau kontraktor itu namanya ya sudah terlanjur ya tercoreng lah. Baik. Nah, di situ saya berusaha untuk membuat orang itu image-nya itu bukan image yang jelek-jelek. Oh iya pemirsa semua, perlu diketahui juga bahwa sesungguhnya Pak Ali adalah salah satu pengurus dari DKM Masjid Al-Araf yang sudah lama waktu itu. Sampai sekarang masih, dan beliau itu sekarang tertera di divisi Lazis di sini. Yang menariknya adalah ketika beliau pulang ke rumah, figur beliau sebagai seorang muslim masih terus berjalan. Itu yang asiknya, itu yang akan kita bahas. Beliau masih sholat subuh tepat waktu, dan sholat zuhur, asar, maghrib, isya masih demikian, masih prosesnya sebagai seorang muslim masih jalan. Bisa diceritakan Pak Ali, misalkan
perpindahan dari suatu daerah bertemu dengan karakter orang yang sangat berbeda dengan kebudayaan yang berbeda tersebut tidak menggugurkan atau sedikit pun apa namanya ya iman daripada Pak Ali. Gimana Pak Ali? Baik Mas Bro, alhamdulillah Mas Bro, saya itu diberikan Allah rezeki untuk bisa membeli rumah di daerah Vida ini. Bekasi, Pak ya? Ya, Bekasi. Di mana masyarakatnya itu kita ketahui untuk soal ibadah, tahu sendiri kita tuh semuanya alhamdulillah ya. Banyak sekali masyarakat kita itu yang sudah ke masjid. Saya. Betul. Ya. Termasuk Ya, Pak Budi. Pak Budi. Betul. Iya. Dan disinilah Mas Bro, masjid kita itu kan alhamdulillahnya itu mengenai belajar agama itu sangat ini ya, sangat kuat lah. Iya, iya, betul. Nah, Konsisten. disitulah saya itu sedikit banyak dapat ilmu dari ustadz-ustadz kita Iya, yang hampir tiap hari itu ada tausiah. tausiah. Nah, itulah yang menjadi pegangan saya, Mas Bro. Iya, iya. Yang menjadi pegangan saya untuk tetap tawakal. Iya, iya, iya. Dan itu menjadi benteng saya, Mas Bro. Iya, iya. Benteng saya untuk perjalanan kehidupan, khususnya pekerjaan saya, yang dimana saya itu tiap tahun atau pernah suatu Biasanya kalau begini Pak, kontraktor itu kan terkenalnya Pak Ali ya. ya Pekerja-pekerja yang di bidang kontraktor itu setiap ke daerah tadi yang sampaikan Pak Ali tadi kan setiap daerah itu kan apa nuansanya kan berbeda-beda. Pandangannya pun juga berbeda-beda. Pandangan tentang wanita-wanitanya. Nah, itu gimana tuh membentengi Pak Ali nih supaya Betul. jangan tergoda nih, gimana nih 3 tahun loh Pak Ali. betul Pak Budi, yaitu yang seperti saya katakan tadi. Alhamdulillahnya saya ini di perumahan ini khususnya itu dapat bekal lah istilahnya ya, bekal masalah agama lumayan. Mengenai orang-orangnya, setiap kali pindah memang beda kultur dan budaya. Yang saya ingin katakan di sini, sebelum saya berangkat itu, yang penting niatnya. Yang penting niatnya. Niatnya, Mas. Niatnya memang diteguhkannya Gini. apa, Pak? Niat kita untuk bekerja itu apa dulu? Kalau saya, Mas Bro, niat saya itu untuk ibadah. Nah, kan termasuk ibadah itu Pak. Berjuang demi keluarga. Insya Allah, kalau kita niatnya untuk ibadah atau untuk berjuang demi keluarga, insya Allah kita tuh nanti pas pindah di suatu daerah lain ya, Iya, iya, iya. itu kita akan diarahkan sendiri, Mas Bro. Alhamdulillah. Yang alhamdulillah sampai saat ini ya, dari saya pindah-pindah dari daerah suatu daerah ke daerah lain, itu alhamdulillahnya itu pasti dekat sama musola atau masjid. Oh, alhamdulillah begitu ya. Betul, Mas Di Bro. lingkungan kerja itu. selalu ada seperti itu, Pak ya. Karena niatnya itu udah niat pengen beribadah, berjuang demi keluarga. Iya, iya. Pak Ali, mohon maaf, sebelumnya kenapa saya hadirkan Pak Budi di sini? Pak Budi ini dengan waktu pertama kali kita syuting juga Pak Budi kita angkat, beliau adalah sebenarnya seorang mu'alaf. Tentunya dalam perjalanan mu'alaf tersebut, dia juga lika-likunya banyak. Nah, di sini saya ingin mempertemukan dengan Pak Ali. Yang saya maksudkan adalah bagaimana juga sih pelajaran-pelajaran dari Pak Ali bisa diambil sama beliau. Dan kita juga berikan pemirsa-pemirsa di rumah juga. Jadi kalau boleh saya ulang kembali bahwa tergantung daripada
niat Pak Ali dalam pekerjaan. Betul. Dan Pak Ali menentukan bahwa niat saya itu bekerja itu sebagai ibadah. Dan alhamdulillahnya dipertemukan juga dalam lingkungan tersebut ada lingkungan musola dan masjid juga. Ada hal yang unik gak Pak Ali? Ada Mas Bro. Ya, Masing-masing daerah memang ada. Tapi bila mana kita itu di daerah itu kita rajin ke masjid atau ke musola, pandangan orang-orang yang tadinya Mas Bro, misalnya kita itu ngontrak di daerah suatu daerah lah ya, begitu kita masuk itu pandangan penduduk atau warga sekitar itu agak berbeda. Agak berbeda. Yang orang saya luar, tadi, pendatang nih ya. apalagi orang proyek. Orang proyek ya, betul-betul. Orang proyek, namanya udah terlanjur inilah tercoreng ya. Nah, di situ saya berusaha lah gimana supaya untuk orang proyek-proyek ini nggak dianggap sebelah mata atau tercoreng gitu. Dan disitulah saya Mas Bro, saya cari musola atau masjid. Alhamdulillah, walaupun saya tidak bisa datang ke masjid tiap waktu ya, tapi saya berusaha untuk maghrib, isya atau subuh itu tetap datang. Dan di musola itu kan banyak orang lingkungan juga. Betul. Dan dia tahu, oh ini Pak Ali ini orang proyek. Selama ini pandangan kita kan semuanya jelek. Betul. Ternyata masih ada orang proyek yang rajin ke masjid, rajin ke musola, dan itulah image dia terpatahkan. Betul. Ya, yang tadinya kita dengan bergaulnya Pak Ali di situ ya, betul, masuk ke dalam itu. Pak Budi mungkin ada pertanyaan? Cukup dulu ya. Boleh kalau bisa tahu Pak Ali, mohon maaf, di proyek tersebut bagian bekerja sebagai apa? Saya itu nggak tentu Mas Bro. Nggak tentu ya? Nggak tentu. Saya pernah jadi purchasing, pernah jadi, ya awalnya memang saya itu dari bawah yang benar. Dari bawah ya, alhamdulillah sampai sekarang itu masih dipercaya lah. Pernah mendapatkan job sebagai misalkan hubungan dengan kemasyarakatan? Contohnya misalkan Pak Ali dipercaya oleh perusahaan memegang satu proyek tersebut, terpaksa Pak Ali harus berurusan dengan orang-orang luar. Bisa jadi orang-orang tempatan, seperti LSM tempatan, atau gimana, yang tentunya kan pasti, mohon maaf, biasanya kan terjadi seperti itu. Ada Pak Ali kisah-kisah yang menarik di situ? Ada Mas Bro. Saat itu saya di daerah Jawa Barat itu. Dan biasanya sebelum proyek mulai, saya itu dikirim duluan. Oh, Pak Ali dikirim duluan? Dikirim duluan. Ya justru malah ini ya. Dikirim duluan. Ya istilahnya untuk mengkondisikan. Mengkondisikan tempat ya. Iya. Dan yang dibilang ada benturan-benturan dari masyarakat sekitar itu pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Ya tinggal kitanya aja. Oh gitu ya? Komunikasi yang baik, yang nggak bertentangan di situ. Kita paham. Kita paham. Kalau kita kerja di suatu daerah, pasti daerah yang ditempatin itu sedikit banyak ya ada bagiannya lah Mas Bro. Ada bagiannya. Ada bagian yang harus dibicarakan. Betul. Tentunya kan proyeknya besar ya, dalam jumlah uang sangat besar ya kan. Mungkin aset yang dibawa perusahaan ke situ juga sangat besar. Pernah nggak sampai suatu saat tuh seperti kalau saya bisa bilang kondisinya kayak gini loh. Pak Ali dikerumuni oleh banyak orang sampai menuntut hak mereka yang tentunya ya mungkin notabene tidak bisa berselaras dengan keputusan dari perusahaan gitu loh. Terus gimana tuh Pak Ali dalam menangani hal tersebut nih Pak Ali? Kebetulan saya Mas Bro nggak yang berurusan dengan yang seperti itu. Oh gitu. Nggak berurusan sama dengan yang seperti hal seperti itu. Jadi mungkin yang
pernah saya alami itu ya warga setempat. Warga setempat Warga ya. setempat aja. Oke Pak Ali, ini saya mau coba bertanya begini. Sesuai dengan apa yang kita bicarakan awal tadi, Pak Ali itu bekerja antara range-nya 2-3 tahun Pak Budi ya, di satu tempat daerah. Iya. Tentu mohon maaf ya, Pak Ali juga kan pasti sebagai seorang laki-laki yang ibu dan anak-anak nggak ikut Pak Ali ya? Benar. Ya benar kan, Iya, berarti kan berjauhan, bisa Iya. dibilang pulang pun dalam sebulan tuh berapa kali bisa jadi kan. Iya. Contoh ya proyek yang terdekat ini adalah di Kalimantan gitu kan. Itu gimana caranya Pak Ali menetapkan giroh-giroh iman itu masih tetap ada bergelora di dalam dada gitu Pak Ali? Ya, Mas Bro, walaupun saya bekerja jauh atau jarang ketemu keluarga itu, komunikasi tetap terjaga, Mas Bro. Ya, sekarang ya kita tahu untuk fasilitas komunikasi kita kan dilengkapin dengan video call. Begitu Itu, ya. Iya. Kalau dalam Terjaga. hal mendadak anak sakit atau gimana, terus pusingnya gimana tuh Pak Ali ngelolanya tuh Pak Ali? Ya benar, kalau anak kita lagi sakit atau apa itu otomatis itu konsentrasi pekerjaan kita jadi terganggu juga. Tapi ya saya alami sampai sini ya alhamdulillah belum sampai terjadi gitu. Belum sampai terjadi. Iya. Pak Budi gimana? Kalau untuk melepaskan kerinduan, Benar tuh. tinggal pasang selang aja kan bisa. Melepaskan kerinduan sama ibu via video call Pak Ali ya. Ini modern ya Pak Ali ya, video call udah oke. Iya betul. Jadi nggak jadi masalah lah. Nggak kita jadi bekerja masalah. di mana aja. Yang penting niatnya ibadah. Berjuang demi keluarga, Kita Pak batasi Budi. dengan Betul. tempat tinggal kosnya atau kontraknya Pak Ali, mencari dekat musola. Betul. Itu salah satu benteng-benteng untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah sebagai seorang suami yang sedang beribadah. Betul. mencari nafkah. Iya. Luar biasa. Iya. Kalau di Selangnya Budi, dibawa terus. kalau Pak Budi kan beda tuh. Pak Budi saya ingat waktu itu ketika sudah menyatakan keimanan, tiba-tiba dalam perjalanan hidup punya motivasi besar terhadap keduniaan, hancur kan gitu kan. Kalau Pak Ali Motivasinya dunia, bro. motivasinya dunia. Betul. Berarti tidak seperti langkah yang Pak Ali ambil, beliau merapat ke musola dengan masjid, tapi Bapak dengan gaya motivasi sendiri tentunya terpaksa mengambil jalur yang seperti itu ya. Apa hal yang baik diambil bisa dari Pak Ali, Pak Budi? Ya, itulah bedanya dengan setiap langkahnya Pak Ali dengan langkah yang dulu pernah saya alami. Kalau Pak Ali itu tingkat sadarnya itu memang sudah diawalin dari awal ya Pak Ali ya. Untuk Dia sudah masang niat duluan Iya, dari awal betul. gitu untuk menjaga itu, bentengan Ya. itu. Kalau saya dulu emang berawal dari anak desa, anak kampung. Masuk Jakarta yang begitu bergemerlapnya Kota kehidupan Jakarta. Kota Jakarta, sampai saya dulu bikin foto itu, cekret saya foto, saya berdiri di bawah pancoran nih, anak desa sudah Belum pernah tuh ya aku kirim ke kampung foto saya itu, di Pancoran, bukan Monas Pak ya? bukan Pancoran, foto kirim kampung bahwa anak desa sudah hidup di Jakarta dan mandiri. Usia berapa waktu itu? Pada waktu itu ya setelah selesai SMA lah, 80-an 5 lah nggak salah itu. Ya kurang lebih sekitar 86, 87 lah. Saya sudah mulai hidup mandiri di Jakarta. Jadi ya kaget. Artinya tingkat kesadaran tentang Islam tadi itu terabaikan. Apalagi sahabat-sahabat saya untuk memberi contoh ke saya atau saya mencontoh orang yang mempunyai tingkat kesadaran Islamnya itu tinggi, sedikit jumlahnya bahkan nggak ada, brother. Oh Iya, gitu. itulah letak kelepasan tentang perilaku saya. Kalau Pak Ali sudah pasang niat, Ya. Pak Budi yang Saya niatnya hanya untuk menguasai dunia. harus menguasai dunia, dan untuk orang terdekat tentang keimanan yang sama tidak ada. Beda. Berarti suatu pelajaran juga yang diambil sekarang ini Pak Budi ya.
Saya sangat berterima kasih. Memang seberapa itu sih Pak, seberapa parahnya sehingga, bukan parah ya, kalau saya salah ngomong, levelnya itu, tingkat motivasi Bapak untuk menaklukkan dunia, terutama ibu kota Jakarta itu gimana Pak? Ya, kalau saya dulu kan motivasinya, kenapa saya itu selalu ingin mencari uang. Karena alasan pribadi saya itu, saya orang dari desa, keluarga saya, keluarga yang nggak punya apa-apa. Kakak beradik dengan saya itu atau anak orang tua saya itu 6 bersaudara. 6 bersaudara. Yang bisa melek dunia itu ya hanya saya sendiri. Akhirnya saya termotivasi dengan nafsu, saya harus mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mencoba membantu adik-adik saya. Iya. Pak Ali bukannya dari desa juga Pak Ali? Betul, saya dari desa tapi nggak desa banget Mas Bro. Oh, nggak desa banget. Nggak desa Berarti banget. Bapak desanya desa banget. Oh, kalau dibuka di peta nggak ada tuh, kampung saya tuh. Tahun 70 desa saya itu udah masuk listrik Mas Bro. Masuk listrik. Udah masuk listrik. Pak Budi belum, pakai aki dia. Pemirsa. Jadi gini maksudnya itu. Tentu Pak Ali tidak senonoh langsung masuk ke dalam perusahaan ini kan. Proses kerjanya ada gitu loh. Jadi yang saya maksud waktu itu bisa diceritakan Pak Ali ketika pertama kali langsung ke ibu kota Pak? Iya. Langsung ke ibu kota. Apakah prinsipnya punya motivasi yang sama kayak Pak Budi waktu itu Pak? Hampir sama. Hampir sama Hampir ya? sama. Hampir sama, oke. Saya dari keluarga yang sederhana juga. Terus motivasinya pengen nahlukin Motivasi. begitu? Benar. Itu cikal bakal pernah melengsar sedikit nggak sih Pak? Kalau godaan banyak Mas Bro, tapi melenceng alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sampai sekarang janganlah ya. Sedikit aja nggak Pak? Sedikit aja nggak ada. Namanya anak muda pasti ya ada ya, kayak Sebelum nyoba-nyoba. waktu menikah ya, pasti Katanya, bandelnya masih pertemanan ada. nih, pertemanan nih sambil angkat gelas gitu, kan ada gelas itu. itu pasti ada. Dulu ya. pernah. Iya, iya, Pernah. iya. Tapi cepat sadar itu ya, cepat sadar kembali lagi gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Soalnya Pak Bio kalau boleh dia bilang apa benar ini, benar apa nggak tahu nih Pak Ali nih. Pak Ali itu di nuansa kekeluargaannya pun sudah Islami kan, Iya. pasti begitu kan, sudah terdidik secara Islami begitu kan. Nah ada dua hal yang berbeda nih kan Pak Budi. Iya. Pak Budi mualaf, terus pembelajaran tentang Islamnya itu mohon maaf tidak dicari, tapi berdasarkan yang dapatnya aja kan gitu kan. Sedangkan Pak Ali dalam konteks pola pendidikan Islamnya sudah ada, sama-sama terjun ke ibu kota, mempunyai motivasi untuk menaklukkan dunia, tapi akhirnya dengan proses yang sendiri-sendiri gitu kan gitu. Sekarang saya bertanya begini Pak Budi, untuk konsep sekarang nih Pak Budi sudah banyak terjun ke masjid juga sekarang. Apa yang Pak Budi inginkan sekarang ini selama ini? Ya kalau sekarang kan usia saya kan sudah setahun lagi udah 60 berarti. Oh, udah 60. Jadi saya anggap sebagai periode terakhir. Periode terakhir. Periode terakhir dalam usia. Kalau periode terakhir, kalau saya tidak kembali ke masjid, saya ini menyimpulkan saya akan rugi. Tuh, top banget tuh. Coba dirubikin, maksudnya kayak gimana ruginya tuh? Maksudnya itu, saya pernah mendengar salah satu sahabat saya yang notabene-nya disebut Ustadz. Itu menyampaikan bahwa, bro, hidup itu pada dasarnya adalah kerugian. Kita nggak ngapa-ngapain aja rugi. Salah. Kita melakukan sesuatu aja rugi, apalagi kita nggak melakukan. Kita melakukan sesuatu aja rugi, apalagi kita tidak melakukan. Akan nambah rugi lagi. Jadi Akan nambah saya ingat itu. Makanya dengan seperti itu saya sadar. Nah ini tingkat kesadaran saya itu akan apa saya tumbuhkan untuk membentengin saya sekarang kembali giat ke masjid. Berarti bisa disamakan rata dengan Pak Ali, niat. Kan gitu kan. Jadi kalau kita lihat konteks daripada niat, Pak Ali sudah menanamkan niat, begitu hebatnya niat sampai mempengaruhi beliau. Berarti Pak Budi sekarang sudah menancapkan niat itu pula, sehingga berharap ke depannya lebih oke lagi kan gitu kan. Bahkan saya itu sekarang sudah menaklukkan setan, brother. Hebat banget. Padahal kita harus lebih sabar di setan, Pak. Makanya dengan itu, saya menakluknya gimana? Saya harus sabar. Harus sabar. Terhadap setan. Perbuatan setan. Betul. Setan itu menurut saya itu
dia mempunyai tingkat kesabarannya yang besar sekali untuk menggoda manusia. Bukan Pak, emang tercipta untuk goda manusia Pak. Sabar dia, makanya ditambah. Sabar banget dia. Kalau kita ingin selamat, kita mengalahkan setan, kita berarti harus lebih sabar dari setan. Siap. Makanya saya sudah lebih sabar dari setan. Buktinya brother, setiap pagi itu kalau aku buka Facebook, gambarnya yang itu, yang wah, sure. Aku anggap itu hiburan biasa aja. Oh, iya. Padahal tiap hari nawarin saya tuh, video call ya, video call S. Ogah deh katanya. Gua udah punya di rumah, mantep. Sampai segitu ya. Sampai segitu saya levelnya di situ ya. Iya, jadi setan buat saya itu sekarang aku fitnah aja. Pak Budi fitnah? Iya, aku fitnah aja setan itu. Gimana fitnah itu Pak? Ya aku salah-salahin aja dia. Disalahin setan? Iya, dianya aku salah-salahin. Gimana Pak Ali tanggapan Pak Ali ini? Ya. Beliau memanage-nya dengan cara bahwa dia harus lebih sabar daripada setan. Benar itu. Benar Pak ya? Benar. Jadi perjalanan hidup saya di dunia konstruksi itu bukannya gampang-gampang aja. Mengenai godaan ya. Godaan betul. Banyak sekali memang Mas Bro. Terutama kan lingkungan. Lingkungan itu kan membentuk Mas Bro. Iya. Lingkungan itu membentuk dan itu kita harus bisa membentengin. Maksud saya begini. Banyak sekali teman-teman kita itu sering sekali juga mengajak saya itu di tempat-tempat ya hiburan lah ya, pasar gitu ya. Iya. Sekali saya mau, itu pasti akan saya inget-inget Mas Bro. Yang mungkin tadinya saya coba-coba ya, coba-coba deh, saya mau sekali-kali, misalnya di tempat dunia hiburan nyanyi ya. Iya, begitu. Yang Di sekali situ mau, yang keduanya? Iya benar. Saya lanjut ya. Mungkin di situ mungkin ya namanya nyanyi-nyanyi itu kan pasti manggil yang aneh-aneh lah ya. Aneh-aneh. Duduk di samping siapa gitu. Iya. Mungkin kita itu kepikirannya saat itu melihat aja. Kepikirannya saat itu melihat aja. Dengan adanya hiburan seperti itu. Ini cantik ya, lumayan ya. Memang saat itu kita nggak mau, tapi nanti setelah kita balik ke rumah kita akan kepikiran pasti Mas Bro. Wah, apa saya jalan sendiri ya? Iya betul. Tanpa diketahui orang ya? Betul. Godaannya berlanjut. Pasti itu. Iya kan? Setan, namanya setan. Kalau gagal di rencana A, dia akan ke rencana B Mas Bro. Oh benar. Benar itu. Iya. Makanya kita harus sabar, itu benar Pak Budi. Dia gagal di B, dia punya alternatif yang ke C. Iya. Sampai kita takluk. Berarti dengan kata lain senjatanya banyak beliau nih Pak. Benar Mas Bro. Berarti kalau Bapak menggunakan fitnah ke dia, menurut saya itu baru satu senjata Pak Budi. Kita harus lengkapin senjata yang lebih banyak lagi rupanya kan untuk hadapin dia. Setan ini juga sekolah juga bro. Sekolah juga ya? Emang dulu pernah ketemu sama setan Pak? Di sekolah, setan di sekolah pemirsa, Masya Allah. Kalau misalnya saya nih, sekolahnya S1, yang menggoda saya S2, setan itu. Oh itu level nih, ini level, bicara level. Setannya S1 juga. Oh siap. Makanya kita juga harus menambah ilmu, ilmu itu ya supaya kita bisa melawan godaan-godaan setan tadi itu. Godaan-godaan setan tadi. Kalau kita sering baca Al-Quran, ketemu dengan ustadz, dengan alim ulama, kita bertanya tentang hal-hal yang sifatnya itu meningkatkan iman kita, ya insya Allah. Tapi saya jujur, saya setuju dengan Pak Budi Obong. Memang itu sudah terbukti di Pak Ali ya. Pak Ali jauh daripada rumah, ya kan? Beliau akhirnya 5 menit lagi ya, 5 menit lagi ya. Oke, beliau sudah menetapkan dengan cara bahwa saya harus di lingkungan tersebut. Mengokohkan keimanan beliau dengan berada di dalam lingkungan keislami. Mungkin itu salah satu caranya. Seperti
yang kita jalani sekarang ini. Jadi pemirsa serumah, sesungguhnya kami ini termasuk ke dalam pengurus DKM Masjid Al-Araf. Jadi salah satu caranya misalkan kita ambil kesimpulan bahwa setan tentu lebih sabar dari kita, dan senjata setan begitu banyaknya, atau levelisasi seperti Pak Budi bilang tadi, ada S1 dan S2. Mungkin salah satu caranya adalah pertama, mungkin kita bisa menengahkan diri kita kepada kelompok-kelompok yang tentunya dengan norma keislaman dan keimanan yang tinggi. Bukan begitu Pak Budi ya? Ya. Pak Ali ya? Iya, betul. Oke. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Semoga saja ini semua perbicaraan ini ada faidahnya dan bisa kita ambil ilmu dari semua ini. Mohon maaf atas segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantes kemarin saya ngelewat di lampu merah itu. Tahun berapa di sana Pak Ali? Tahun 97 sampai 99. Oh, pantes saya 1999. di ruko itu saya lihat kok ada anak laki-laki itu kok sekelibas tuh mirip Pak Ali gitu loh. Bukan. Ya terus Pak Ali. Bercanda aja Pak Ali. Udah gue tahu hasilnya, bener deh. Bukan bercanda ini. Ini lagi yang bercanda. Bubar. Saya jadi buyar juga.